Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Lestari, NIM 2104343, akan mempresentasikan tugas pertemuan 5 Sistem Informasi Akuntansi. Soal yang pertama yaitu jelaskan sejumlah proteksi yang Anda terapkan agar terhindar dari computer crime sewaktu Anda menggunakan ATM, digital payment, atau berinteraksi di sosial media. Nah, yang pertama yaitu lindungi gadget, komputer, atau perangkat yang digunakan. Nah, yang kedua, tidak menggunakan software bajakan. Yang ketiga, memasang perangkat lunak yang up-to-date, menggunakan data encryption, selalu waspada dalam mengoperasikan ATM, digital payment, serta sosial media, tidak melakukan login akun pada perangkat lain, memperhatikan alamat website saat transaksi, selalu memeriksa data bank dan kartu ATM. Rajin mengganti kata sandi yang sekiranya tidak diketahui oleh orang lain. Tidak sembarangan membagikan data pribadi, mengabaikan URL yang mencurigakan, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Laporkan ke pihak yang berwenang bila terjadi cybercrime. Soal kedua yaitu, carilah satu berita atau satu artikel riset tentang computer crime, lalu berikan tanggapan Anda atas pertanyaan ini. Apakah selalu berulangnya kasus komputer crime setiap tahun akibat dari keteledoran manusia, pelaku kejahatan komputer yang makin pintar, proteksi sistem informasi yang lemah, hukuman yang ringan? Artikelnya yaitu fenomena Bjorka dan keniscayaan perlindungan data. Kasus kebocoran data pribadi belum menemukan formulasi tepat untuk menambalnya. Menariknya, jika ditarik garis waktu selama kurun 3 tahun terakhir, Indonesia terus diterpa kasus kebocoran data pribadi. Mulai dari kasus kebocoran data pribadi Tokopedia, BPJS Kesehatan, hingga sertifikat vaksin Presiden Jokowi. Yang baru terjadi dan masih hangat adalah dengan tindakan hacker Bjorka yang melakukan hacking dan berimbas kepada kebocoran data pribadi masyarakat pada IndiHome, Komisi Pemilihan Umum, hingga surat rahasia Presiden Jokowi yang bersumber dari Badan Intelijen Negara. Dalam setiap aksinya, Bjorka kerap menyebarkan data pribadi beserta sampelnya melalui forum hacker Page 2. Hingga Senin, Bjorka melalui akun Twitter dan Telegram miliknya telah melakukan pembobolan dan menyebarkan data pribadi milik Johnny G, Fred, Menkominfo, Puan Maharani, Ketua DPR, Erick Thohir, Menteri BUMN, Denny Siragar, Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, Luhut Panjaitan, Menko Marves, Tito Karnavian, Mendagri. Tak cukup sampai di sana, bahkan ia juga menyebarkan informasi mengenai dalang pembunuhan aktivis Munir melalui telegram yang berjudul Who Killed Munir dan mengancam akan melakukan pembobolan terhadap data My Pertamina. Lantas bagaimana reaksi masyarakat Indonesia akan hal ini? Dapat dilihat sehari sebelumnya pada Minggu, selain menjadi trending topik, akun Twitter Bjorka masih aktif telah memiliki pengikut sebanyak 234.000 orang dan mendapatkan 15.645 engagement berdasarkan data dari Drone Empire. Selain itu, jika ditelusuri, masyarakat Indonesia sangat banyak mendukung perbuatan Bjorka yang membobol dan menyebarkan data pribadi milik para pejabat. Bukan hanya itu, masyarakat juga kerap melakukan permintaan kepada Bjorka untuk melakukan pembobolan dan penyebaran informasi terhadap kasus dan data pribadi milik para pejabat publik. Sejatinya, perbuatan hacker yang membobol sistem dan melakukan aktivitas ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang sering dikenal sebagai cybercrime. Hacker memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan baik di ruang publik maupun privat. Bahkan dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata. Sisi lain, teknologi juga menjadi sarana efektif bagi berbagai pihak untuk melakukan perbuatan melawan hukum. 1. Keteledoran manusia. Ya, karena pada kasus ini saya melihat sistem keamanan sangatlah lemah. Data pribadi para petinggi negara seperti presiden pun dapat disebarluaskan melalui sosial media. Hal ini dikarenakan kurang kuatnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Dan seharusnya para pemerintah Indonesia yang ditugaskan dalam sistem pengamanan komputer harus lebih kuat lagi, sehingga cybercrime tidak terjadi dan bisa diminimalisir. 2. Pelaku kejahatan komputer yang makin besar. Ya, karena di Indonesia kurang menyediakan wadah bagi para ahli komputer seperti hacker-hacker.
Dan itu mengakibatkan mereka menyalahgunakan keahlian mereka menjadi pelaku cybercrime. Sebaiknya Indonesia menyediakan tempat atau memberikan peluang bagi para hacker untuk ikut serta melindungi keamanan negara. Yang ketiga, proteksi sistem informasi yang lemah. Ya, seberapa besar pun informasi itu sangatlah penting dan harus dijaga, karena cybercrime diawali dari informasi yang kecil. 4. Hukuman yang ringan. Ya, karena cybercrime sangatlah berpengaruh terhadap negara dan seharusnya bagi pelaku cybercrime dihukum seberat-beratnya, serta ditegakkan undang-undang mengenai cybercrime agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan tidak munculnya pelaku-pelaku baru. Yang ketiga, apakah tren digitalisasi berbagai layanan publik saat ini menurut Anda telah dibarengi dengan tingginya kesadaran untuk melindungi keamanan data, maupun edukasi perilaku pemanfaatan komputer dan internet yang bertanggung jawab? Jelaskan dengan lampiran link sumber info. Menurut saya masih belum, karena dapat dibuktikan dengan seringnya terjadi kasus kebocoran data, hacking, maupun cracking yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan hingga penipuan. Contohnya, data pribadi yang bocor dijadikan untuk pinjaman online oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian penjelasan tugas minggu 5 dari saya. Seadanya enggak, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.